Setelah selesai menceritakan pengalamannya bertemu dan berguru kepada Jeng Nabi Muhammad, Jeng Maulana Insan Kamil berkeinginan untuk mengamalkan ibadah haji ke Baitullah. Sebulan kemudian, pada bulan Syawal tahun 1466 Masehi, Jeng Maulana Insan Kamil meminta izin kepada ibundanya akan pergi ke Baitullah dan Madinah untuk mengamalkan ibadah haji. Sang ibunda mengizinkan dan diberi bekal 100 dirham. Jeng Maulana pergi sendirian tidak mau dengan pengiring. Terus melanjutkan perjalanan dan tibalah di sebuah hutan besar. Tidak lama kemudian datanglah begal atau perampok 9 orang Yahudi. Jeng Maulana Insan Kamil berkata, "Hai orang Yahudi, kamu menghendaki dunia, terimalah uang 100 dirham dari pemberian Jeng Ibu." Para Yahudi itu menerimanya dengan berebutan. Akan tetapi, dalam pikiran para perampok itu terlintas, tentu masih banyak dalam kantongnya, karenanya mereka akan menggumulinya lagi. Jeng Maulana berkata, "Hai perampok, apa kamu belum merasa cukup? Ini ada lagi pohon emas, bagilah di antara kawanmu." Orang-orang Yahudi jadi terheran-heran, ada pohon ditunjuk jadi emas. Dalam pikiran para Yahudi itu, tentu ini orang memiliki ilmu keduniaan. Tidak usah dagang atau merampok. Kalau sudah mempunyai ilmu itu, tentu senang. 9 orang Yahudi itu lalu sujud tobat mohon diwajang ilmu keduniaan. Jeng Maulana lalu memberi wejangan syahadat kalimah 2. Sejak itulah 9 perampok Yahudi sudah Islam semua. Berkat yang memberi wejangan 9 orang Yahudi itu keluar keramatnya. Jadi sungguh-sungguh mereka ingin mengabdi kepada Jeng Maulana Insan Kamil. Jeng Maulana Insan Kamil segera meneruskan perjalanannya ke Tanah Mekah diiringi oleh 9 orang Yahudi yang sudah Islam itu. Pada akhirnya, mereka datanglah sudah di Tanah Mekah, yang pada waktu itu sedang waktu haji. Jeng Maulana Insan Kamil dan rombongan pada turut mengamalkan ibadah haji. Sebagdanya haji lalu pergi ke Madinah. Sebagdanya ziarah kepada kubur Jeng Rasulullah. Lalu Jeng Maulana Insan Kamil dan rombongan lalu berguru di tanah madhab Hanafi. Selesai berguru dari madhab Hanafi, lalu mereka berguru kepada madhab Hambali. Selesai berguru kepada madhab Hambali, lalu mereka berguru kepada madhab Maliki. Setelah selesai berguru kepada madhab Maliki, lalu mereka berguru kepada madhab Syafi'i. Setelah selesai berguru kepada madhab Syafi'i, lalu Jeng Maulana Insan Kamil segera kembali ke negeri Mesir. Jeng Maulana dinobatkan menjadi Sultan Mesir Maulana Mahmud pada tahun 1468 Masehi. Seluruh para wadia dan rakyat Mesir bersukaria, karena Sang Gusti sudah menjabat sebagai Sultan. Lebih aman pribawanya. Aulia Allah Kutubi zaman Khalifatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Ibunda Kanjeng Ratu Syarifah Mudaim mendekati sang putra Kanjeng Sultan Mahmud. Kanjeng Ratu Syarifah Mudaim berkata, "Hai putraku, karena sudah menjabat sebagai Sultan memangku negara, ibu sekarang menggugat perjanjian ayahanda. Kelak kalau mempunyai anak laki-laki yang bertindak mengislamkan orang sepulau Jawa dan para kerabat di Pajajaran. Sekarang sudah waktunya. Seyogia datanglah ke Pulau Jawa menghadap kepada Pakdi, Kuwu Cirebon. Serahlah Anda kepada orang tua apa yang seharusnya dituruti." Jeng Sultan mematuhi perintah ibunda. Segera memanggil sang adik Syarif Nurullah dan berkata, "Hai adik, jadilah pejabat mewakili kedudukanku. Kakak hendak mematuhi perintah orang tua bertolak ke Cirebon Pulau Jawa. Sekarang serah negara. Harap diurus dengan baik." Syarif Nurullah menyanggupinya. Segera Jeng Maulana Insan Kamil mohon pamit. Jeng Ibu memberi izin. Segera meneruskan perjalanan. Singkat cerita, Jeng Maulana Insan Kamil datang sudah di Cirebon. Hatur beritahu, sungguh seorang putra Rara Santang. Kiku bergembira sekali. Lalu merangkulnya. Segera sang kemenakan dibawa masuk ke dalam keraton Pakungwati. Digembirakan dan dihormat-hormat. Orang Cirebon setelah mengetahuinya geger. Bercerita satu sama lain dengan gembira sekali. Pada tahun 1470 Masehi, Kiku bertanya, "Hai putra, bagaimana ibu dalam dan putra apa yang dikehendaki? Mungkin mengemban perintah ibunda?" Jeng Insan Kamil menjawab,
Sungguh Ananda diutus oleh ibunda disuruh menghaturkan sembah baktinya dan pula disuruh mengislamkan kerabat di Pajajaran. Namun pesannya bahwa menyerahkan perkara ini kepada Pak D. Bagaimana seharusnya? Berkata Kiku. Sekarang belum waktunya. Sebaiknya putra berguru dulu kepada Ki Syah Nurjati yang berpenggurun di Gunung Jati. Nanti bagaimana kehendak Rama Guru? Jeng Maulana segera berangkat bersama Kiku Cirebon menuju ke Gunung Jati. Datang sudah di hadapan Ki Syah Nurjati. Syah Nurjati berkata, "Selamat datang Maulana Insan Kamil yang jadi Khalifatur Rasulullah. Bagaimana yang dikehendaki? Tidakkah Tuan yang sudah dinuliakan?" Berkata Jeng Maulana, "Menurut suruhan Rasul tidak boleh mengatas-atasi. Disuruh berguru apa kebiasaan di dunia. Saya mohon berguru kepada Tuan." Segera Syah Nurjati memberinya ujangan tarekat. Sempurnanya ilmu hingga tamat semua. Berkata Syah Nurjati, "Semoga putra mau menghadap kepada Sunan Ampel di Amperdenta. Bibitnya wali di Pulau Jawa. Baik, mohon berguru kepadanya." Jeng Maulana Insan Kamil mematuhi perintah guru. Segera mohon pamit meneruskan perjalanannya. Jeng Maulana Insan Kamil bertolak ke Amperdenta. Bersambung.